Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Bremana Tenaya, Saudara. Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan juga Daerah 2026 hari ini digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, di mana kepala daerah dari seluruh penjuru tanah air hari ini tiba di Sentul International Convention Center untuk menghadiri rapat yang tentunya juga akan dibuka dan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Forum ini, Saudara, merupakan upaya dari Kementerian Dalam Negeri dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Sejatinya dimulai ataupun sudah dimulai rangkaian acaranya dari pukul 9 tadi, Saudara. Sejumlah agenda tentunya akan dilakukan dalam rapat koordinasi nasional ini. Dan tentunya tujuan dari Rakornas 2026 ini adalah untuk memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah bersama dengan unsur Forkopimda serta pemangku kepentingan lainnya. Dan Saudara, selain untuk memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah bersama dengan unsur Forkopimda, Rakornas juga digelar untuk mendukung implementasi program prioritas dari Presiden menuju Indonesia Emas 2045. Dan kita akan langsung sapa rekan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Gahdiar Febrian dari lokasi Rakornas di Sentul, Jawa Barat. Selamat pagi Eril, bagaimana kondisi di sana terkini, siapa saja yang sudah hadir? Ya, Brimana dan Saudara, bahwa memang sebelumnya dari Kabinet Merah Putih sudah hadir, lalu juga dari Gubernur, lalu juga Wali Kota, hingga dari TNI dan Polri juga sudah hadir, yang dimana untuk mengikuti dari Rakornas. Dan sebelumnya juga dari Mensesnek juga menyampaikan bahwa nantinya kegiatan ini akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang dimana dalam hal ini ada beberapa pembahasan. Informasi sementara yang kami dapatkan dimulai dari harapan terkait dengan nantinya arahan untuk menyatukan visi, lalu juga menyatukan langkah, tentu saja ini untuk membangun Indonesia yang dimana visinya terkait dengan Indonesia Emas 2045. Lalu juga ada beberapa poin yang menjadi penekanan, adalah salah satunya adalah program yang sudah berhasil yang nantinya akan ditingkatkan, dan juga ada evaluasi terkait beberapa program yang masih terhambat untuk kedepannya nantinya akan dilakukan beberapa strategi. Dan salah satu menjadi fokus dari yang disampaikan kepada untuk pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah adalah terkait dengan memberantas tanpa adanya korupsi ke depannya, yang dimana ini menjadi konsen utama terkait dengan untuk memberikan arahan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat terkait dengan masalah korupsi yang terjadi. Dan selain itu juga memang untuk kegiatan ini diikuti lebih dari 4.000 baik dari wali kota, gubernur, lalu kemudian juga dari unsur Forkopimda, yang dimana nantinya juga ini akan diisi dari Menteri Kabinet Merah Putih, baik dari Menko, lalu juga dari Menteri, dari Panglima TNI, hingga nanti ada juga dari KPK. Tentu saja ini untuk memberikan arahan kepada dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, yang dimana mereka sudah hadir sejak pagi hari. Bagaimana? Baik, terima kasih Eril Wiranata dan juga juru kamera Gahdiar Febrian langsung dari Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan Saudara, kita akan bahas terkait dengan Rakornas Prabowo bersama dengan Kepala Daerah se-Indonesia bersama dengan pengamat politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo. Selamat pagi, Mas Kunto. Selamat pagi. Ya, Mas Kunto, hari ini seluruh kepala daerah, Forkopimda dan juga Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto ini akan rapat koordinasi seperti itu. Anda melihatnya seperti apa yang diharapkan, arahan dari Pak Presiden, dan juga bagaimana kemudian bisa diterima oleh para kepala daerah? Ya, sebenarnya ini sebuah langkah yang patut diapresiasi, karena di setengah tahun 2025 kemarin, apalagi setelah penetapan kepala daerah yang terpilih, itu kan kita juga nonton sudah ada retret. Tapi kan kemudian tiba-tiba ada, nggak tiba-tiba juga, sebenarnya sudah di alarmnya sudah berbunyi, dan Pak Prabowo sudah berbicara soal kemungkinan adanya efisiensi. Nah, ini kan yang kemudian banyak kepala daerah yang kemudian juga menjadi kaget, dan kemudian
banyak programnya yang mungkin tidak efektif di tahun 2025. Sehingga di tahun 2026 ini dengan dikumpulkannya lalu ada Rakornas pusat dan daerah itu kan harapannya supaya terjalin komunikasi yang baik antara pusat dan daerah, terjalin koordinasi yang baik dan bisa kolaborasi yang baik serta dari awal sudah ada perhitungan soal anggaran dan segala macamnya. Ini yang mungkin kita berharap bahwa pemerintahan daerah ke depannya akan lebih efektif dan lebih efisien kan dengan jumlah anggaran yang tentu saja mungkin tidak semewah sebelumnya gitu Mas. Baik, tentunya selain arahan-arahan terkait dengan teknis kepemerintahan, kemudian evaluasi yang selama ini dilakukan, ada juga mungkin concern gitu Mas Kunto terkait dengan banyaknya pejabat ataupun kepala daerah yang beberapa waktu terakhir ini terjerat korupsi seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya pertemuan ataupun rapat seperti ini, harapannya seperti apa Mas Kunto? Ya, sebenarnya kan dari awal Pak Prabowo juga sudah mengatakan bahwa dia berperang terhadap korupsi kan, dan menurut saya dengan rakorda ini juga memungkinkan kemudian tidak hanya motivasi, tidak kemudian hanya janji-janji, tidak hanya kemudian semacam persetujuan dari kepala-kepala daerah, tapi juga aplikasi teknis. Jadi kemudian mungkin kepala-kepala daerah ini bisa paham tentang bagian-bagian mana yang sebenarnya dan seharusnya tidak boleh diotak-atik gitu. Bagian-bagian mana yang seharusnya menjadi wewenang mereka dan masih punya keleluasaan dalam alokasi. Nah, kadang-kadang kan pelanggaran-pelanggaran itu yang kemudian bisa berbuah jadi korupsi. Dan kalau soal niat jahat, ya semua orang nggak bisa menahan kan, Mas. Saya nggak bisa menahan niat jahat orang, saya nggak bisa menahan niat jahat orang lain. Sehingga menurut saya Pak Presiden pun punya keterbatasan itu. Tapi paling tidak dengan komitmen, dengan kemudian teknis yang semakin detail, teknis pengawasan, teknis alokasi yang mungkin akan dibahas di Rakornas ini, mudah-mudahan itu bisa mempersempit peluang kepala-kepala daerah ini untuk melakukan korupsi gitu Mas. Nah ini dia tadi yang juga sempat Anda sebutkan juga mungkin selain niat jahat soal korupsi gitu ya amit-amit Mas Kunto, tapi juga tadi yang Anda sebutkan soal dana daerah yang kemudian sedang diefisiensikan gitu ya, sedang dipepet, ditiris-tiris gitu, walaupun banyak sekali sebenarnya program yang seharusnya mendapatkan dana gitu ya, dan kepala daerah ini rata-rata juga pada bingung bagaimana ini kemudian mewujudkannya. Nah kemudian bagaimana nanti kira-kira Pak Prabowo harus bisa menyampaikan kepada para kepala daerah di tengah dana yang mungkin dikurangi, tapi tetap programnya bisa berjalan dengan semestinya gitu, Mas Kunto. Ya ini kan satu harapan kita kepada kepala daerah ya, yang tidak hanya jadi operator dari pusat kan Mas. Selama ini kan kalau tinggal dapat duit dari pusat terus kemudian dia melakukan teknis pembangunannya kan seakan-akan dia hanya jadi operator. Tapi kan kepala daerah ini dipilih langsung oleh rakyat, sehingga harusnya dia juga punya pertanggungjawaban. Dia harus bisa meningkatkan PAD, dia harus bisa mendapatkan dana di luar APBN gitu kan, sehingga kreativitas dan inovasi kepala daerah jadi penting di sini untuk bisa menjamin bahwa program-program yang dia janjikan waktu kampanye tetap berjalan, dan itu berarti masyarakat yang diuntungkan, tapi di lain sisi juga masih bisa menjalankan efisiensi yang merupakan amanat dari pemerintah pusat gitu. Jadi ini sebenarnya tantangannya bagi kepala daerah adalah soal inovasi, soal kreativitas, dan tentu saja kita menunggu bagaimana kepala-kepala daerah ini bisa secara efektif berkolaborasi, entah itu pendanaannya baik dari swasta di dalam negeri maupun dari luar negeri kan gitu Mas. Kreativitas yang bisa dinantikan oleh kepala daerah di masing-masing wilayahnya gitu ya. Mas Kunto, ini bicara soal program, tentunya kan nanti juga akan disampaikan oleh Pak Prabowo bagaimana evaluasi kinerja selama ini, terutama program prioritas MBG yang juga tentunya melibatkan para kepala daerah gitu ya. Bagaimana kemudian Pak Prabowo lagi-lagi memastikan gitu program-program besarnya yang juga harus diikuti oleh kepala daerah ini berjalan dengan seperti semestinya gitu Mas Kunto. Ya, kalau arahan dari Pak Presiden tentang program-program prioritas beliau kan memang sudah cukup banyak ya Mas ya.
terutama tentang EBG, lalu kemudian Koperasi Merah Putih yang semua daerah jadi harus ikut berpartisipasi mau nggak mau gitu dan ikut menyukseskan. Nah menurut saya lebih pada penajaman. Saya pikir kepala-kepala daerah ini sudah paham tentang apa pentingnya program strategis nasional dan program prioritasnya Pak Prabowo. Cuma yang jadi masalah kan keterbatasan teknis tadi. Ini yang mungkin perlu dibantu nih para kepala daerah bahwa mereka pastinya udah paham soal pentingnya. Tapi kan mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena keterbatasan dana, keterbatasan anggaran. Ini yang menurut saya perlu dicarikan jalan keluarnya. Jadi kan ya nggak bisa juga kemudian main perintah tapi nggak ada logistik kan istilahnya gitu. Jadi menurut saya ya tadi ini bisa jadi ajang. Saya berharap ada ajang diskusi. Jadi tidak hanya briefing, tidak hanya monolog satu arah, tapi ajang diskusi bagi kepala-kepala daerah untuk kemudian bisa masing-masing menjual best practice mereka yang kemudian bisa ditiru oleh kepala daerah lain atau dari sini para kepala daerah pulang dengan membawa ide-ide segar untuk kemudian bisa mencari pendanaan di luar APBN tadi Mas gitu. Oke, lagi-lagi soal kreativitas yang kita nanti tapi kan tidak semerta-merta langsung gitu ya Mas ya dengan adanya tadi efisiensi yang di tengah-tengah program berjalan, kemudian mereka juga ya baru tahu gitu ya, ataupun tidak punya banyak waktu untuk bisa mikir apa nih langkah yang harus saya lakukan, apalagi di daerah-daerah yang mungkin tidak punya sumber daya alam atau sumber energi yang mumpuni. Nah ini apakah yang perlu dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya? Apakah dengan memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang mungkin mempunyai sumber daya terbatas atau seperti apa Mas Kunto? Ya menurut saya ini jadi bisa salah satu solusi ya alternatif ya Mas ya. Yang pertama juga affirmative action mungkin ya tentu saja daerah-daerah yang 3T itu harus mendapatkan perhatian khusus dan tindakan-tindakan afirmatif baik itu dalam bentuk anggaran, pendampingan maupun juga dalam bentuk dorongan-dorongan lain dari pemerintah pusat gitu. Tapi juga yang harus diperhatikan kan pemerintah pusat juga punya keterbatasan kan dengan program-program prioritas Pak Presiden yang juga butuh banyak anggaran. Ini jadi dilema memang karena banyak provinsi yang kemudian belum bisa independen, tidak seperti provinsi-provinsi di Jawa misalnya PAD-nya yang besar-besar atau kemudian Pak Purbaya juga waktu itu menjelaskan ada program pemerintah pusat yang di daerah yang dijalankan daerah dan duitnya terpisah gitu. Yang ini bisa jadi peluang bagi pemerintah daerah untuk juga bisa melakukan tugas-tugasnya dari pemerintah pusat. Jadi menurut saya secara prinsip gitu kan kepala-kepala daerah ini jelas punya tantangan gitu tapi kan tidak bisa selamanya tangannya menengadah ini kan ke pemerintah pusat gitu. Ini yang kemudian memang harus dicarikan solusinya dan tantangannya bagi kepala daerah ditambah lagi apalagi nanti kalau undang-undang pilkada kemudian ditetapkan harus lewat DPRD kan ini juga bisa jadi PR juga buat mereka. Jadi ini mungkin golden hours buat para kepala daerah untuk membuktikan bahwa mereka memang patut dan layak dipilih oleh rakyatnya dan kemudian bisa menjaga marwah demokrasi itu Mas. Gitu. Nah ini yang menarik tadi Anda sampaikan soal isu ataupun wacana pilkada tidak langsung melalui DPR gitu Mas. Ini kan kita bisa lihat hari ini adalah mereka-mereka yang dipilih oleh masyarakatnya secara langsung gitu ya. Mereka tahu siapa yang mereka pilih dan juga tentunya para kepala daerah ini juga punya ekspektasi dari masyarakat. Mereka sudah mengumpulkan gitu ya apa yang kemudian menjadi harapan masyarakat. Kita lihat kalau misalnya ada wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung gitu Mas. Apakah kemudian forum-forum seperti ini, rapat koordinasi nasional seperti ini juga nanti masih perlu diperlukan karena lagi-lagi ini yang dipilih adalah ya orang-orang bukan dari masyarakat langsung tapi ya langsung dari DPR gitu Mas.
Ya justru harus terus-menerus kalau tidak dipilih rakyat secara langsung karena secara akuntabilitas kan akuntabilitas publiknya mungkin lebih rendah daripada dipilih secara langsung ya Mas ya. Dalam artian ketika rakyatnya merasakan bahwa oh kok nggak ada kemajuan, oh kok nggak malah lebih buruk dari kemarin, mereka nggak bisa menghukum dengan tidak memilih kepala daerah tersebut. Nah makanya kemudian kalau memang saya sih berharap jangan gitu kan. Tapi kalaupun gitu disahkan soal pemilihan tidak langsung kepala daerah ini, ya ini jadi alat kontrol yang paling penting gitu. Satu-satunya kontrol ya dari pemerintah pusat. Kalau enggak ya enggak ada yang kontrol kan Mas gitu. Apalagi DPRD yang kita juga kepercayaan rakyat terhadap DPRD pun juga nggak tinggi-tinggi amat kan dibandingkan dengan pemerintah pusat. Jadi menurut saya ini memang kalau dilihat ke depannya saya nggak berharap ini kepala daerah dipilih oleh DPRD, tapi kalaupun itu terjadi secara politik ya eh, apa eh, rakornas atau kontrol dari pemerintah pusat jadi mutlak diperlukan. Tapi kan kembali lagi, ini kita jadi lebih sentralistis lagi kan, kayak kembali ke zaman Orde Baru. Nah ini kan masalah yang memang harus diselesaikan di level politik, Mas. Baik Mas Kunto, ini kita bicara lagi soal forum yang hari ini akan dilaksanakan. Semuanya berkumpul, langsung bertemu dengan Pak Prabowo gitu ya. Dan tadi kita bicara soal kendala-kendala di daerah, soal mereka keterbatasan sumber daya, bagaimana mereka kesulitan juga untuk memenuhi ataupun menjalankan program dari pusat karena keterbatasan dana. Nah, di sini kan tadi Anda bilang kita patut berkreasi gitu ya, harus ada kreativitas dari kepala daerah, tapi juga tentu mungkin ada batasan-batasan gitu ya, ada yang kemudian sudah jadi instruksi dari atas ke bawah yang kemungkinan gitu bisa membatasi ruang gerak kepala daerah. Bagaimana bisa mencapai keseimbangan antara keduanya, Mas? Ya menurut saya harus ada ini Mas, pesannya Pak Prabowo di awal adalah efisiensi ini tujuannya agar mengurangi acara-acara yang sifatnya seremonial. Yang kita lihat memang banyak tuh dilakukan di pemerintah daerah. Dan dengan demikian kan eh, kultur atau budaya yang tidak efisien ini bisa dikurangi lah gitu. Kalau bisa ditiadakan. Lalu kemudian juga rapat-rapat di hotel, di luar kota yang sebenarnya bisa dibahas di kantor sendiri kan gitu. Itu yang kemudian juga jadi penting gitu. Lalu kemudian birokrasi yang dirampingkan gitu kan, karena jangan sampai kita menggaji orang yang memang tidak kompeten dan tidak bekerja gitu secara optimal. Nah ini kan jadi penting ya Mas ya, bahwa ini jadi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk tidak boros dalam hal-hal yang memang sudah ditengarai dan sudah diaudit, itu menjadi sumber-sumber atau kebocoran anggaran di daerah. Jadi kalau kemudian itu bisa dihemat, lalu kemudian dananya bisa dipakai untuk program-program penting, terutama program yang mendukung program prioritas pemerintah pusat atau presiden. Dan menurut saya presiden akan tentu monitor, Pak Purbaya tentu akan memonitor, dan mungkin dana transfer pusatnya bisa dikembalikan gitu Mas. Jadi menurut saya rakor ini akan menegaskan itu kembali, bahwa ya efisiensi dulu, apa yang sudah ketahuan boros harus dipangkas, dan kalau memang itu berhasil, menurut saya tidak mungkin, bukannya tidak mungkin, pemerintah pusat akan menggelontorkan kembali dana transfer daerahnya, gitu Mas. Baik, identifikasi pos-pos yang bisa dihemat ya, yang bisa dilakukan juga oleh kepala daerah maupun juga pemerintah pusat. Mas Kunto, hari ini tidak hanya kepala daerah, kemudian presiden, tapi juga ada menteri-menteri kabinet merah putih. Kalau kita bicara soal kepala daerah, tentu saja hubungannya ke menteri dalam negeri gitu ya. Tapi di sini kemudian ada tuh kan menteri Menko Pangan, kemudian ada Mentan, Menteri KP ini juga hadir di sana. Nah, dengan kehadiran menteri-menteri yang ada di sana yang tadi banyak terkait dengan beberapa isu gitu ya. Ini menurut Anda itu justru semakin membuat pembahasan ataupun rapat semakin luas ataupun semakin lama, semakin tidak efektif, atau justru tadi bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang seharusnya jadi fokus dari kepala daerah di wilayah masing-masing?
Ya, menurut saya kehadiran menteri-menteri tersebut kan juga terkait dengan program prioritasnya Pak Presiden ya Mas ya. Soal swasembada pangan misalnya, makanya ada Mentan, ada Menko Pangan gitu kan, yang menurut saya juga jadi penting karena produksi pangannya kan nggak di pusat, ada di daerah gitu. Yang punya lahan daerah kan, bagaimana kemudian daerah mengalokasikan lahan-lahannya dan kemudian mendorong produksi pangan di masing-masing daerah itu jadi penting. Koordinasi dan kolaborasinya tentu jelas dengan kementerian terkait, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kemenko Pangan kan gitu. Dan mungkin juga soal MBG tidak ya di situ ada Pak Purbaya, sangat mungkin ada Mendikdasmen gitu kan yang juga jadi terlibat dalam urusan itu. Jadi menurut saya apa dengan adanya kementerian-kementerian teknis ini, para kepala daerah bisa langsung, menurut saya, bertanya, mengkonfirmasi, dan kemudian memahami kompleksitas persoalan dan ekspektasi dari pusat, gitu, Mas. Oke, tentu